Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama dengan Johnson Nasriel, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Pak Johnson, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita lihat IHSG ditutup di zona hijau. Menurut Anda sentimen apa yang bergerak di pasar domestik dan juga global hari ini? Ya, ada beberapa sentimen, yaitu sentimen internal dan sentimen eksternal. Kalau dari sentimen eksternal, faktor di approve-nya spending pemerintah Amerika Serikat untuk stimulus pandemiknya sekitar 1,9 triliun US dollars itu menjadi pemicu menghijaunya Dow Jones ya tadi malam, dan itu juga membuat regional Asia dibuka positif ya pagi ini, dan juga sepertinya dengan adanya positif impact ini dari spending pemerintah Amerika Serikat yang cukup luar biasa besarnya, itu artinya penguatan dolar ada kemungkinan besar terjadi, dan artinya beberapa bulan ke depan adanya issuance US government treasury bonds yang artinya makin melemahkan posisi US dollar terhadap rupiah, dan ini artinya juga menguntungkan terhadap rupiah dan juga memungkinkan adanya inflow asing ke emerging market. Nah, itu yang membuat beberapa negara emerging market, negara-negara Asia Pasifik bursanya dibuka hijau, demikian halnya juga IHSG. Nah, itu sentimen eksternal. Sentimen internalnya yaitu ditiadakannya pajak untuk pajak dividen yang dihasilkan di dalam negeri. Nah, dan juga dihapuskannya PPN properti 10% maksimum di harga 2 miliar, itu juga merupakan sentimen positif untuk IHSG. Lalu juga dengan adanya stimulus lainnya seperti DP 0% untuk mobil ataupun rumah, itu juga faktor yang membuat IHSG masih dibuka positif hingga hari ini. Tetapi itu resistennya IHSG juga sudah mulai terbatas, yaitu hanya sampai di 6.450 sampai 6.500. Oke, kita lihat pembebasan PPNBM mobil dan juga properti ini kan juga sudah berlaku. Anda melihatnya seperti apa dampaknya kepada emiten terkait, Pak Johnson? Yang jelas itu positif impact terhadap sektor otomotif dan juga positif impact terhadap sektor properti seperti BSDE, seperti CTRA gitu ya, khusus untuk rumah-rumah yang yang middle market class gitu ya. Nah, itu memang kebanyakan rumah-rumah yang ditawarkan oleh Sumarekon, BSDE dan juga CTRA. Nah, itu artinya katalis positif bagi emiten-emiten tersebut. Nah, hanya saja itu juga sudah mulai terprice in kan untuk sektor properti, untuk sektor otomotif yang masih belum bergerak gitu ya pergerakan harganya untuk secara internasional. Justru kalau untuk sentimen positif tersebut untuk emiten kita lebih cenderung kepada sektor otomotif, karena dilihat dari sisi valuasinya Astra International sangat menarik untuk saat ini. Oke, kalau bisa sedikit di breakdown secara makronya, ini kalau dari insentif properti sendiri, Pak, apakah ini bisa mengembalikan daya beli saat ini untuk sektor properti? Oke, itu stimulus yang sifatnya hanya untuk segmen tertentu, artinya untuk konsumer yang daya belinya belum begitu melemah, artinya konsumen yang artinya income-nya itu yang middle class ke atas. Nah, jadi kalau secara overall itu belum bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap permintaan properti, karena memang kalau kita berkaca dari pertumbuhan GDP Indonesia di kuartal keempat secara Q on Q itu dibilang sih masih melemah ya, bahkan pertumbuhan yang cukup tidak begitu bagus dibandingkan negara-negara G20 member. Nah, jadi artinya kalau untuk meningkatkan overall demand itu belum begitu memberikan dampak secara besar, tapi kalau untuk daya beli konsumen middle class ke atas yang kemungkinan membeli harga rumah yang maksimum di
di 2 miliar rupiah mungkin belum begitu terdampak gitu. Jadi secara overall demand kita masih lemah, tapi minimum ini adalah stimulus yang bisa diberikan oleh Bank Indonesia ataupun juga otoritas moneter. Oke, masih terkait properti mungkin. Apa rekomendasi dari Kanaka Hita Solvera sendiri untuk saat ini? Untuk saat ini sektor properti kita buy on weakness BSDE di 1.150 dengan target price 1.500 dan juga buy on weakness di Sumarekon di level-level 800-850 dengan target price 1.200. Nah, itu untuk saat ini kita fokus di dua sektor properti tersebut yang mana kalau kita lihat dari sisi balance sheet masih relatif lebih baik dibandingkan dengan sektor-sektor properti lainnya. Oke, bicara soal kuartal 1, ini kan sudah Maret begitu ya, sudah hampir jelang kuartal 1 berakhir begitu. Kalau di breakdown sedikit begitu Pak Johnson, soal saham-saham big caps dan juga small caps, ini apa yang harus kita pilih saat ini dan bagaimana prospek dari big caps sendiri? Semua tergantung kepada distribusi vaksin yang efektif. Kalau distribusi vaksin itu efektif di kuartal ke-1, saya rasa ekonomi juga sudah mulai terbuka kembali. Jadi belum setidaknya 75% perekonomian masih sudah mulai terbuka. Apabila distribusi vaksin efektif gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat prospek IHSG itu semuanya tergantung kepada efektivitas dari distribusi vaksin dan impact-nya terhadap herd immunity. Kalau misalnya herd immunity setelah dari distribusi vaksin itu efektif, itu bisa membuat optimisme kembali ekonomi Indonesia ketika ekonomi Indonesia sudah mulai perlahan-lahan dibuka kembali lebih longgar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, jadi artinya impact-nya juga cukup luar biasa positif terhadap blue chip yang sifatnya sektornya siklikal seperti otomotif dan sektor perbankan ataupun juga sektor telekomunikasi. Baik, untuk peluang penguatan esok seperti apa dan IHSG berada di level resisten dan juga support berapa menurut Anda? Ya, selama IHSG masih bisa di-maintain di atas 6.315, IHSG masih menguji ke resisten di 6.450 sampai 6.500. Nah, jadi upside-nya juga sudah mulai terbatas, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya saham-saham yang menarik untuk saat ini untuk dikoleksi, yaitu kita fokus untuk saham-saham big cap seperti Astra International, buy on weakness di level-level 5.500-5.600 dengan target price 6.200, lalu saham Unilever di level-level buy on weakness di level-level antara 6.700 6.800 dengan target price 7.200, lalu saham ICBP buy on weakness di level-level antara 8.600 8.700 dengan target price 9.200. Baik, Pak Johnson, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami. Johnson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera.